Bismillahirrahmanirrahim. Para ayah, para ibu, pernah nggak ditanya sama anak-anaknya, di mana sih Allah? Waspadalah, waspadalah. Jangan sampai salah jawab. Karena kalau salah jawab bisa fatal. Terus yang kedua, jangan menganggap jawaban anak atau komentarnya anak itu bukan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Pertanyaan anak yang bisa jadi komentarnya anak dari jawaban kita itu adalah guru buat kita. Nah, contoh, ya kalau Anda sebagai orang tua ketika ditanya oleh anak, di mana Allah? Lalu kita menjawabnya, Allah itu di atas. Belum tentu. Ini akan membuat anak jadi tahu bahwa Allah itu ada di atas. Bisa jadi nanti dia akan menjawab dengan pertanyaan, atasnya mana? Karena kan bumi itu bulat, ada atas utara, ada atas selatan, ada atas timur, ada atas barat. Jangan sampai langsung kamu mah protes melulu. Kalau kita selalu bersikap seperti itu, jangan harap nanti anak itu akan menjadikan kita sebagai gurunya, guru kehidupannya. Jadi jangan menjawab Allah itu di atas. Nah, atau kadang-kalanya kita mengatakan kepada anak bahwa ya Allah itu di mana-mana, Allah di utara, Allah di selatan, Allah di barat, Allah itu di mana-mana. Kalau kita jawabnya Allah itu di mana-mana, bisa jadi nanti anak akan berkomentar. Berarti Allah banyak dong. Jangan langsung, ini anak protes melulu. Berarti apa? Anak itu adalah guru buat kita. Ya, dia berkomentar seperti itu. Sebenarnya dia mengajarkan kepada kita bahwa jawaban kamu teng-tong, tidak tepat. Atau ya kita akhirnya pakai ayat dalam surat Qaf. Kalau Allah itu menyebutkan di mana Allah, ya bahwa Allah itu dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher. Ini juga bagi anak belum tentu jawaban yang tepat. Kan kita kepingin itu ayat Quran loh, bahwa Allah itu lebih dekat dari urat leher. Bisa jadi nanti ayah bunda akan mendapatkan bisa jadi komentar anak kayak begini. Ya udah, urat leher itu di mana ayah? Di mana ibu? Ini di sini. Ya udah, kalau memang Allah itu di sini, bukannya dia makin takut sama Allah. Bisa jadi nanti kalau aku kesal sama Allah, aku lagi main game disuruh sholat, aku lagi tidur dibangun suruh sholat, aku marah sama Allah. Ntar apa? Kalau aku marah sama Allah, aku pencet nanti Allah. Wah, jangan sampai astagfirullahaladzim, kok anak kita kayak begini sih, kok anak kita kok ateis sih. Enggak, berarti bisa jadi ada yang salah dari komunikasi kita. Nah, untuk itu kalau kita kepingin mengajarkan kepada mereka tentang Allah, belajarlah dari kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim waktu masih kecil kan pencaharian akan Tuhan. Ya, dimulai dari bintang, lalu bulan, sampai akhir kan matahari. Nah, kita juga bisa memberikan ilustrasi kepada anak kita dengan matahari. Ya, misalnya apa? Matahari yang di Eropa, matahari yang di timur, matahari yang ada di Asia, matahari yang sama atau matahari yang berbeda. Pasti mereka akan mengatakan matahari yang sama, karena tata surya itu cuma ada satu matahari. Tapi kenapa matahari itu bisa dilihat di mana-mana? Karena matahari itu adalah tata surya yang paling besar. Maka kita juga mengatakan seperti itu, bahwa Allah itu Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Kayak apa maha besarnya Allah? Gambarkan bahwa nih matahari adalah pusat tata surya. Lalu di terdekat dengan orbit matahari ada Merkurius, Venus, bumi, lalu sampai akhirnya langit pertama dan 7 langit. Bukankah dalam surat Al-Mulk Allah menyebutkan kalau 7 langit dan juga bumi dan isinya adalah tabarakallah, ya tabaraka biyadihil mulku. Itu ada di tangan Allah. Artinya itu cuma ada dalam genggaman Allah. Ya, tandanya Allah itu besar. Karena saking besarnya Allah dan saking kecilnya manusia,
maka di mana-mana manusia itu pergi ke utara, selatan, timur, barat pasti melihat Allah. Dan kenapa? Ya Allah menyebutkan Allah itu dekat. Ya karena saking besarnya Allah, saking kecilnya manusia, maka akan terasa bahwa Allah itu semakin mendekat. Allah itu dekat karena Allah saking maha besarnya. Nah, kalau kita sudah mengunci dengan fenomena matahari sebagai tata surya yang paling besar, sehingga di mana-mana bisa melihat matahari pada matahari satu, begitu juga adalah Tuhannya matahari, Allah. Allah itu maha besar, kemanapun kita pergi ada Allah bersama dengan kita. Nah, kemudian apa? Di mana-mana matahari itu bersinar, memberikan kehangatan, maka Allah juga melakukan yang sama. Di mana-mana ada cahayanya Allah yang akan memberikan kehangatan kepada kita. Allah akan selalu membersamai kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi ditanamkan bahwa Allah itu bukan karena banyak, tapi saking besarnya Allah dan saking kecilnya manusia, maka dimanapun pasti ada Allah. Allah yang dulu menolong Nabi Ibrahim, Allah yang sama akan menolong kita. Allah yang menolong Nabi Musa, Allah yang sama juga menolong kita. Ini kunci yang pertama. Kunci yang kedua, ada kalanya nih anak akan menambah pertanyaannya. Kalau gitu aku kepingin melihat Allah. Gimana caranya aku melihat Allah? Ilustrasikan juga, belajar dari kisahnya Nabi Ibrahim dengan apa? Dengan matahari. Ketika anak ada di dalam kamar, di luar terang, tanyakan kepada mereka. Itu di luar terang, berarti ada matahari enggak? Ada. Tapi kenapa ketika kita di dalam ruangan, ketika kita di dalam kamar, kita nggak bisa lihat matahari? Karena pandangan kita terhalang dengan atap. Hal yang sama, sebenarnya Allah itu bisa terlihat, tapi kenapa kita tidak bisa melihat? Karena mata kita terbatas, tertutup dengan atap. Atapnya bumi adalah langit. Jadi kalau kita kepingin melihat Allah, atapnya harus dihancurkan dulu. Sepertinya kita duduk di dalam ruangan, kalau kita kepingin lihat matahari langsung, ya atapnya harus jebol dulu. Sedangkan kalau atap rumah jebol, kita di dalam rumah, rubuh, bisa mati kita. Hal yang sama dengan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika anak bertanya, aku kepingin lihat Allah. Kalau kamu ingin melihat Allah, penghalang yang paling besar adalah benda-benda yang paling tinggi ya di dunia ini adalah gunung yang menghalangi pandangan. Lalu ada langit, di atas langit ada langit yang menghalangi pandangan. Maka nanti kalau kamu ingin bertemu dengan Allah, benda-benda ini yang menghalangi kamu akan dihancurkan dulu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nanti gunung akan dicabut sehingga bumi akan bergoncang. Ya, matahari juga akan idza syamsu kuwirat, mata juga akan digulung sehingga nanti bintang-bintang itu akan berguguran, akan semuanya musnah. Pada saat itulah kita baru bisa melihat Allah. Dan penutup jawabannya, kalau gitu kita mati dong. Iya, ya, kiamat adalah keniscayaan. Kenapa? Karena kalau ingin melihat Allah, maka semua yang menutupi pandangan kita kepada Allah harus dihancurkan. Harusnya ketika sudah kiamat yang kedua, tidak ada lagi penghalang untuk melihat Allah, harusnya kita bisa melihat Allah. Tapi banyak orang yang tetap tidak bisa melihat Allah karena apa? Karena dia masih penuh dengan gunung-gunung dosa. Maka hari ini sampaikan kepada anak kita, kalau kita ingin melihat Allah, berarti kita harus mempersiapkan diri. Tidak ada gunung-gunung dosa yang menghalangi kita untuk melihat Allah. Karena TKP untuk bisa melihat Allah ini hanya ada di surga Firdaus, surga yang tertinggi. Atapnya adalah arsy-Nya Allah. Maka kalau kita kepingin melihat Allah, dari sekarang persiapkan, kita punya kunci, kita punya tiket untuk di tempat
yang sudah disiapkan TKP untuk melihat surganya Allah, yang melihat Allah ya di surga Firdausal A'la. Ya bismillah, moga-moga dari pertanyaan yang sederhana tapi kita menjadikan anak kita cerdas. Mereka tidak hanya cerdas dari lembaran kertas, tapi mereka cerdas apa yang mereka rasakan hidup hari ini, dia akan mempersiapkan untuk prestasi di tempat yang tertinggi, surga Firdausal A'la, untuk melihat Allah Subhanahu wa taala yang kita rindukan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.